Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 248, saya tidak bisa mengundang. Hei, Tuan Dia, Tuan Dia. Sekelompok dokter buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu He Jinyu. Wajah He Jinyu pucat, dan kata-kata Lin Yu terus berputar-putar di benaknya. Tentu saja, sudah terlambat baginya untuk menangis sebelum jam 12. Apa? Tubuh He Zikin tiba-tiba bergetar, dan dia menoleh ke Zhao Zongji dengan mata merah dan bertanya, dia baru berusia 30-an tahun ini, dan dia ingin dia diamputasi. Lebih baik membunuhnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita ingin menyelamatkan hidupnya, kita hanya bisa melakukan ini, apa-apaan ini. Zhao Zongji menasihati dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu hanya racun ular? Bagaimana bisa begitu serius? Gelombang di hati He Zikin melonjak, dan dia menahan amarah dan bertanya. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Zongji dan dokter di rumah sakit mereka terlalu miskin. Hei, jika kamu tidak melakukan pekerjaan, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Racun ular ini tidak semudah yang kamu katakan. Setiap tahun, aku tidak tahu berapa banyak orang yang digigit ular dan mati karena mereka tidak dirawat tepat waktu, dan situasi keracunan putrinya lebih serius. Untungnya, itu dikirim lebih awal dan serumnya dioleskan. Jika tidak, saya takut nyawa saya tidak akan terselamatkan. Zhao Zongji menghela nafas. Di mana Lao Ji? Aku mencari Lao Ji. Dapatkan Lao Ji untukku. He Zikin tersipu tiba-tiba, menatap dan mengangkat kepalanya dan meraung. Citua yang dia katakan adalah Jiru Zhen, dekan rumah sakit umum daerah militer. Bagaimana situasinya? Pelankan suaramu, pelan-pelan. Ada pasien lain di sini. Zhao Zongji buru-buru menangkapnya dan menjelaskan dengan suara rendah, Lao Ji telah pergi ke luar negeri untuk belajar dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Zhao Yuan, panggilan Ji Yuan. Pada saat ini, asisten dokter dengan cepat berlari dengan ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhao Zongji. Zhao Zongji dengan cepat mengambilnya dan mengambilnya. Nyalakan hands-free, kata He Zikin dengan wajah dingin dan ekspresi agung. Zhao Zongji dengan cepat menyalakan hands-free, dan berkata dengan cemas, Din, ini Zhao Zongji. Zongji, bagaimana kabar Nona He sekarang? Lao Ji di ujung telepon bertanya dengan cemas. Din, situasinya tidak optimis. Saya sudah memeriksanya sekarang. Perlu diamputasi, dan harus secepatnya, tidak lebih dari jam 12. Zhao Zongji berkata dengan cemas, dan melihat jam tangannya. Old Ji, aku mengirim gadisku ke sini untuk membiarkanmu merawatnya, bukan untuk mengamputasinya. He Zikin dengan marah berkata, dokter macam apa yang kalian semua besarkan? Apa itu kantong anggur? Ketika Zhao Zongji mendengar kata-kata He Zikin, dia bahkan memarahinya. Dia tidak bisa menahan cemberut. Dia sedikit marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, identitas He Zikin ada di sana, dan dia tidak bisa tersinggung oleh seorang wakil dekan. Direktur dia. Lao Ji langsung mendengar suara He Zikin dan berkata dengan tergesa-gesa, He Ju, jangan khawatir. Dokter di rumah sakit kita juga manusia, bukan dewa, dan tidak mungkin menyembuhkan semua penyakit. Jika tidak akan ada orang di dunia ini. Ada begitu banyak penyakit mematikan. Dengarkan saya telah mengetahui tentang situasi gadis Anda. Pada tingkat pengobatan barat kita saat ini, sebenarnya tidak ada cara lain selain amputasi, tetapi saya sarankan Anda mencoba pengobatan Tiongkok. Saya tidak peduli dengan pengobatan barat atau pengobatan Tiongkok, selama saya bisa menyembuhkan putri saya. He Zikin menyela dia dengan tidak sabar, dan berkata pada dokter di sekitarnya, pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan dekan Anda?
Pergi dan buat rumah sakit Anda menjadi yang terbaik. Dokter pengobatan Tiongkok di Tiongkok ada di sini. Oh, Heju, tidak berhasil menemukan rumah sakit kita. Saya sudah mempekerjakan Tuan Do dari Sanatorium Junsan. Dia seharusnya bergegas ke sana sekarang. Pernahkah Anda mendengar tentang Do Songyong di sanatorium? Tanya Lao Ji. Do Songyong, ahli pengobatan Tiongkok yang besar itu. He Zikin tampak terkejut. Ia pernah mendengar tentang pria ini, yang memiliki status baik di bidang medis Tiongkok. Banyak orang lanjut usia suka berobat ketika mereka sakit. Ya, jika kita mengatakan bahwa rumah sakit umum daerah militer kita mewakili pengobatan barat Huaxia tingkat tertinggi, maka Dao Lao dan Wan Lao mewakili pengobatan Tiongkok tradisional Huaxia tingkat tertinggi. Apapun situasinya, saya telah melakukan segalanya untuk Anda. Jika sesuatu terjadi lagi, Anda tidak bisa mengandalkan saya. Lao Ji memvaksinasi He Zikin sebelumnya, karena takut dia akan membuatnya marah. Oke, aku tahu, kapan Do Lao akan datang. He Zikin berkata dengan serius. Aku menelepon pagi-pagi sekali, itu akan datang, itu akan segera datang. Begitu suara Lao Ji di ujung telepon jatuh, dua sosok terlihat berjalan cepat dari ujung koridor. Lao Do. Zhao Zongji dengan tergesa-gesa menyapanya, dia sudah bertemu Do Lao 2 kali, dan dianggap sudah saling kenal. Apa racunnya? Bisa ular karang, kan? Tanya Do Lao buru-buru. Ya. Zhao Zongji mengangguk berulang kali. Do Lao mengeluarkan 2 bungkus bahan obat dari kotak medis, menyerahkannya kepada Zhao Zongji, dan berkata, cepat, biarkan orang dari Departemen Pengobatan China membawa obatnya. Oke. Zhao Zongji buru-buru meminum obat tersebut dan menyerahkannya kepada asisten dokter di sebelahnya, memberi isyarat kepadanya, dan memberinya isyarat untuk pergi ke Departemen Pengobatan China. Lao Do, kumohon. Zhao Zongji dengan cepat memberi isyarat mohon. Setelah Do Lao masuk, He Zikin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, dan berjalan cepat keluar, sangat cemas. Bagaimanapun, dia hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Jika ada 3 panjang dan 2 kekurangan, keluarganya akan bisa bekerja keras bersamanya. He Jinyu juga tidak memiliki darah di wajahnya, dan dia sangat gugup. Lao Do keluar. Zhao Zongji sangat gembira saat melihat Do Lao keluar, bergegas menemuinya, dan berkata dengan penuh semangat, Lao Do, bagaimana situasinya? Tidak optimis. Do Lao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, setelah beberapa saat obat China sudah siap dan tunggu sampai dia selesai meminumnya untuk melihat efeknya. Jika tidak berhasil, maka saya tidak dapat menahannya. Hal terpenting untuk mengobati bisa ular adalah ketepatan waktu. Untungnya, seseorang menggunakan lobelia untuk mengobati lukanya tepat waktu sebelum datang untuk membasmi beberapa bisa ular. Jika tidak situasinya akan menjadi lebih serius. Separuh. Lobelia. He Jinyu kaget. Setelah Lin Yu memetik gulma sore ini, dia sepertinya telah mengucapkan kata-kata ini. Saat itu, dia mengira itu hanya gulma yang bisa menghentikan pendarahan dan mengurangi pembengkakan. Ya, apakah luka yang kamu bantu saat itu untuk adikmu? Tanya Do Lao dengan rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka kamu akan mengenali lobelia. Benar-benar tidak mudah. Tidak, bukan aku, dia Jinyu tergagap. Siapa yang mencari itu? Katakan saja padaku, apakah kamu gagap? He Zikin mengumpat sedikit dengan marah. Itu He Jia. He Jiarong. Dia Jiarong. He Zikin dan Do Lao bertanya berbarengan, lalu keduanya saling memandang dengan heran. Dan He Zikin bertanya dengan bingung, Do Lao, apakah kamu juga mengenal He Jiarong? Ya, saya juga kenal seorang teman kecil bernama He Jiarong, seorang dokter TCM yang telah membuat prestasi besar di bidang ortopedi, tapi saya tidak tahu apakah saya mengenal orang yang sama dengan He Ju. Do Lao mengangguk dan berkata, dengan nada suara, sebuah jejak penghormatan.
Bukan itu. He Zikin berseru tanpa sadar. He Jiarong bukanlah dokter terkenal, tapi dia terkejut. He Jiarong tampaknya seorang dokter, tetapi keterampilan medisnya jauh dari yang ditegaskan oleh Dou Lao, kan? Namun, dia dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya, mengeluarkan foto He Jiarong, menyerahkannya kepada Lao Dou, dan bertanya, Lao Dou, apakah ini He Jiarong yang kamu sebutkan? Penatua Dou mengambil alih dan menyipitkan mata, lalu wajahnya bahagia, dan dia buru-buru mengangguk dan berkata, ya, ini teman kecil ini. Ternyata itu dia. Itu tidak mengherankan. Situasi yang luar biasa, jika bukan karena teman kecil ini. Jika Ling Qianjin dirawat bersama Lobelia tepat waktu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sekarang. Jantung He Zikin bergetar, dan dia cukup terkejut. Setelah beberapa saat tertegun, dia bertanya dengan ragu, Lao Dou, apakah keterampilan medisnya begitu hebat? Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keterampilan medis. Dou Lao melambaikan tangannya dan tersenyum, sebenarnya, selama pengobatan China tidak buruk, kamu tahu bahwa Lobelia dapat mendetoksifikasi ular, tetapi sayang, saya hanya tahu bahwa teman kecil ini sangat baik dalam ortopedi China. Seperti situasi Ling Qianjin, dia mungkin tidak dapat menyembuhkan. Tapi sore ini dia bilang dia bisa menyembuhkan. He Jinyu menahan untuk waktu yang lama sebelum mengatakan yang sebenarnya. Oh, dia memberitahumu secara pribadi. Roh Dou Lao tiba-tiba terangkat, cukup bersemangat. Yah, dia mengatakannya sendiri. Dia Jinyu mengangguk. Dia juga bilang, kalau adikku belum mati atau kakinya sudah mati sebelum jam 12, ucap Jinyu dengan takut. Ekspresi He Zikin berubah tiba-tiba, dan dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu begitu akurat. Menurut pernyataan Zhao Zongji, dia memang harus menjalani amputasi sebelum jam 12, jika tidak nyawa putrinya tidak akan terjamin. Dia mengerutkan kening dan melirik He Jinyu, dan bertanya dengan marah, lalu mengapa kamu tidak membiarkan dia memperlakukan adikmu? He Jinyu menggigil saat melihat mata ayahnya. Dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan gemetar, aku tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Aku tidak berani mempertaruhkan nyawa adikku. Sepertinya aku harus dikirim ke rumah sakit. Lebih aman. He Zikin mengerutkan kening dan meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jika itu dia mungkin juga memilih untuk mempercayai rumah sakit. He Ju, jika He Xiaoyou benar-benar mengatakan itu, kamu bisa memintanya untuk membantu Ling Qianjin melihat. Jika dia benar-benar bisa melakukan apa saja, maka kaki Nona He bisa diselamatkan. Kata Dou Lao dengan cukup bersemangat. Mata He Zikin berbinar, mengangguk penuh semangat, dan menoleh ke He Jinyu dan berkata dengan dingin, Jinyu, tolong pergi dan minta seseorang untuk pergi. Ingat, kamu harus memiliki sikap yang benar. He Jinyu menggaruk kepalanya, mengingat penghinaan yang dia dan saudara perempuannya miliki terhadap Lin Yu di sore hari, dan dia sangat bingung, dan berkata, aku mungkin tidak mengundang. Mengapa? Karena, mengatakan. He Zikin menjerit dengan mata merah, dan He Jinyu gemetar, dan dengan cepat memberitahu He Zikin apa yang terjadi di sore hari. Bentak. Dia baru saja selesai berbicara, ketika telinga besar kokoh He Zikin mencukur wajahnya. He Zikin, yang lahir di ketentaraan, memiliki telapak tangan yang sangat keras dan kekuatan yang cukup kuat. He Jinyu, yang kurus, jatuh ke tanah, mencengkeram setengah dari wajahnya yang panas, dan matanya lurus. Venus. He Zikin segera menendangnya lagi, dan tidak bermaksud untuk berhenti. Zhao Zongji dan yang lainnya bergegas untuk menahannya ketika dia melihat ini, dan buru-buru membujuknya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu bajingan, kata He Zikin tegas dengan wajah penuh kesal. Aku biasanya terlalu memaafkan saudara-saudaramu, itu sebabnya kamu harus hari ini. Dia sibuk bekerja dan tidak punya banyak waktu di rumah.
Dia lalai untuk mendisiplinkan saudara perempuan He Jinyu, dan istrinya sangat menyayangi kedua anaknya. Itu sebabnya mereka telah menciptakan kepribadian mereka yang sombong dan sombong hari ini. Namun, He Jinyu lebih tenang dan tertutup daripada saudara perempuannya, tetapi untuk beberapa alasan, sejak terakhir kali dia dan saudara perempuannya diajari oleh Lin Yu, dia mengertakkan gigi ketika dia melihat Lin Yu, dan membuang semua kultivasi dan temperamennya ke samping, ingin berbicara dengan Lin Yu. Putus asa, mungkin sedikit gila. Ayo pergi, aku akan mengundangnya bersamamu. Setelah He Ziqin tenang, dia berkata dengan wajah tenang, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah He Jinyu bangkit dari tanah, dia bergegas menyusul ayahnya, dan berbisik kepadanya, "Ayah, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.